Selamat datang saya sampaikan pada seminar hasil tugas akhir saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Yosef Manik selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Benedikta Siboro selaku dosen pengulas pada seminar ini. Perkenalkan, saya Dewi Julianti Selayan akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya. Adapun judul dari tugas akhir saya yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar atau willingness to pay paket perjalanan wisata rohani ke kawasan Danau Toba. Adapun konten yang akan saya bahas pada hari ini yaitu latar belakang, tujuan, teori dasar, metodologi penelitian, pengumpulan data, dan hasil. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah Indonesia memiliki keindahan alam dari Sabang sampai Merauke. Salah satu keindahan alam yaitu terletak di Sumatera Utara yang terkenal baik di domestik maupun mancanegara yaitu Danau Toba. Cukup banyak wisata yang dikembangkan di kawasan Danau Toba, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata rohani, dan sebagainya. Salah satu potensi wisata yang dikembangkan di kawasan Danau Toba adalah wisata rohani, di mana wisata ini berkaitan dengan unsur keagamaan, sejarah, adat istiadat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan kebutuhan rohani. Dampak pengembangan pariwisata akan memberikan peningkatan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam membuat rencana pengembangan wisata, dibutuhkan penganggaran modal yang sejalan dengan potensi bisnis yang bisa diraih. Untuk mengukur potensi bisnis suatu destinasi wisata, maka diperlukan informasi sejauh mana potensi pendapatan maksimal yang dapat dilihat dari pendapatan sebuah destinasi wisata yang sangat ditentukan oleh kemauan membayar. Oleh karena itu, peneliti membuat paket perjalanan wisata rohani ke kawasan Danau Toba yang diharapkan agar daya tarik dan pendapatan terhadap wisata rohani ke kawasan Danau Toba terus meningkat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan nilai dari willingness to pay, untuk menentukan potensi harga maksimum yang masih bersedia dibayarkan untuk paket perjalanan wisata rohani ke kawasan Danau Toba. Kemudian, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar paket perjalanan wisata rohani ke kawasan Danau Toba. Adapun teori dasar pada penelitian ini yaitu, paket wisata merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun dan dijual guna memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata. Adapun komponen-komponen utama penyusun paket wisata ini yaitu daya tarik wisata, infrastruktur, fasilitas wisata, dan kegiatan. Teori selanjutnya yaitu, wisata rohani dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus, biasanya berupa tempat ibadah untuk meningkatkan spiritual, ke makam untuk berziarah, atau ke situs-situs bersejarah. Adapun karakteristik wisata rohani di kawasan Danau Toba yaitu adanya unsur yang berkaitan dengan agama, tempat-tempat suci, tempat keramat atau adat istiadat. Yang kedua, adanya motivasi pengunjung untuk mendapatkan kebutuhan spiritual dan rohani. Yang ketiga, pengelola atau pemilik menyatakan bahwa tempat tersebut menerima kunjungan wisatawan. Yang keempat, adanya unsur sejarah keagamaan. Yang kelima, adanya aktivitas pengunjung yang berhubungan dengan upacara keagamaan seperti beribadah, berziarah, dan mengadakan upacara kepercayaan. Teori selanjutnya yaitu, ability to pay merupakan kemampuan membayar seseorang terhadap jasa atau pelayanan berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Kemudian teori selanjutnya yaitu kemauan membayar, di mana teori ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai maksimum yang bersedia dibayarkan oleh konsumen terhadap kualitas suatu produk. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar, digunakan metode regresi linear berganda. Regresi linear ini merupakan prosedur untuk menentukan persamaan linear untuk menyatakan hubungan antara dua variabel. Model regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, terlebih dahulu melakukan uji asumsi regresi linear berganda yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, metodologi yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari studi literatur, kemudian menentukan kriteria dan pemilihan tour operation, kemudian melakukan wawancara dengan tour operation, kemudian menciptakan alternatif paket wisata yang diusulkan, selanjutnya yaitu menentukan kriteria dan memilih expert. Kemudian, paket wisata yang diusulkan itu akan divalidasi oleh pihak tour operation dan expert. Jika tidak valid, maka dilakukan kembali proses wawancara dengan tour operation, kemudian menciptakan alternatif paket wisata. Apabila paket wisata tersebut sudah valid,
maka dilanjutkan pada proses pengumpulan data willingness to pay, kemudian mengolah data pada willingness to pay, dan analisis data. Pada proses pengumpulan data, yang pertama dilakukan adalah menciptakan paket perjalanan wisata, kemudian melakukan konsultasi dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak tour operation dan para expert. Setelah melakukan beberapa kali iterasi paket wisata, maka didapatkan hasil paket wisata rohani ke kawasan Danau Toba 4 hari 3 malam, yang sudah divalidasi oleh pihak tour operation dan expert, di mana pola perjalanan wisata rohani ini tentang sejarah perjalanan misionaris Dr. E.L. Nommensen yang dapat dilihat pada gambar perjalanan dimulai dari Onan Sitahuru, Gereja Damai, HKBP PR Raja, Salib Kasih, HKBP Pansur Napitu, Makam Munson dan Leman, Seminarium HKBP Sipoholon, Makam Dr. E.L. Nommensen, dan HKBP Dr. E.L. Nommensen. Kemudian, setelah memperoleh paket wisata rohani yang akan ditawarkan, maka dilakukan proses pengumpulan data WTP dengan cara melakukan survei kuesioner secara online, di mana teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan atau menentukan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu yang berminat terhadap paket wisata rohani yang ditawarkan, gereja didenominasi suku Batak seperti HKBP, HKI, GKPI, dan HKIP. Kemudian wisatawan berdomisili di luar kawasan Danau Toba. Adapun variabel yang diteliti terdiri dari variabel terikat yang merupakan kemauan membayar paket perjalanan wisata rohani ke kawasan Danau Toba. Kemudian variabel bebas yang diteliti yaitu X1 jenis kelamin, X2 usia, X3 pendidikan, X4 pendapatan, X5 status perkawinan, X6 jumlah tanggungan, X7 pengetahuan tentang wisata rohani, X8 motivasi melakukan perjalanan wisata, di mana variabel bebas ini diperoleh dari studi literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Setelah melakukan pengumpulan data kuesioner, maka diperoleh hasil bahwa pada variabel jenis kelamin, persentase tertinggi yaitu responden dengan jenis kelamin perempuan sebesar 56%. Pada variabel usia, persentase tertinggi yaitu responden dengan usia lebih dari 55 tahun sebesar 34%. Pada variabel pendidikan, persentase tertinggi yaitu responden dengan pendidikan yang tinggi sebesar 64%. Pada variabel pendapatan, persentase tertinggi yaitu responden dengan pendapatan 5 juta sampai dengan 7,5 juta sebesar 34%. Pada variabel status perkawinan, persentase tertinggi yaitu responden dengan status perkawinan sudah menikah sebesar 97%. Pada variabel jumlah tanggungan, persentase tertinggi yaitu responden dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 sebesar 47%. Pada variabel pengetahuan, persentase tertinggi yaitu responden dengan pengetahuan yang tinggi sebesar 58%. Pada variabel motivasi, persentase tertinggi yaitu responden dengan motivasi yang tinggi sebesar 85%. Kemudian, diperoleh nilai kemauan membayar responden terhadap paket wisata rohani ke kawasan Danau Toba dengan rata-rata Rp2.185.571. Dapat dilihat pada kurva kerapatan probabilitas willingness to pay sebesar 42,20%, responden memiliki kemauan membayar paket perjalanan wisata rohani ke kawasan Danau Toba pada angka Rp2 juta yang merupakan nilai modus dari data. Sebelum melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar paket perjalanan wisata rohani, terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik regresi linear berganda. Yang pertama, uji normalitas, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal jika nilai probabilitas data lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas bahwa nilai probabilitas besar dari 0,05. Yang kedua, uji linearitas, di mana uji ini bertujuan untuk menunjukkan apakah dua variabel memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Berdasarkan hasil uji linearitas, diperoleh bahwa nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, uji multikolinearitas, di mana uji ini bertujuan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel independen. Dapat dilihat pada kolom center VIV bahwa nilai tidak lebih dari 10 atau 5. Artinya, tidak terjadi multikolinearitas pada data tersebut.
Yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas ini, bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Artinya, model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Kemudian, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar paket perjalanan wisata rohani ke kawasan Danau Toba, maka dilakukan uji regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi EView 10. Dapat dilihat bahwa jika nilai probabilitas variabel bebas lebih kecil dari 0,05, artinya variabel tersebut signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan bahwa variabel yang signifikan adalah variabel pendidikan dan variabel pendapatan, sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah variabel jenis kelamin, usia, status perkawinan, jumlah tanggungan, pengetahuan tentang wisata rohani, motivasi melakukan perjalanan wisata, sehingga didapatkan model regresi linear berganda sebagai berikut, di mana WTP sama dengan 293.294,1 tambah 0,002 X3 ditambah 0,0034 X4 ditambah E. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, didapatkan bahwa faktor pendapatan merupakan variabel yang mempengaruhi kemauan membayar paket perjalanan wisata rohani ke kawasan Danau Toba. Dikarenakan semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula kemauan membayar paket wisata. Hal ini paralel dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat ekonominya dan semakin tinggi kesempatan orang tersebut untuk membeli paket wisata. Kemudian, variabel pendidikan juga mempengaruhi kemauan membayar paket wisata rohani ke kawasan Danau Toba. Dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula pola pikir orang tersebut dan semakin sadar akan manfaat yang didapatkan dari perjalanan wisata rohani tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadila pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi akan berdampak pada semakin luasnya wawasan seseorang serta pandangannya akan paket wisata yang ditawarkan. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih.